Shalom saudaraku, saya kembali hadir minggu ini untuk berbagi firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan di minggu ini, minggu pertama setelah Trinitatis, ditetapkan dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai 35. Saya akan bacakan demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, tema atau topik minggu ini disebut jangan menghujat Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus. Kalau kita padukan tema mingguan ini dengan ayat bacaan kita dari Markus 3, mungkin langsung ada pertanyaan di benak kita. Mungkin ada rasa penasaran. Seperti apa menghujat Roh Kudus? Dan tadi Tuhan Yesus mengatakan di ayat bacaan kita, menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal yang tidak terampuni. Menghujat anak manusia akan diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Emang apakah dosa itu? Adakah dosa yang tidak bisa diampuni? Saudaraku, kita harus melihat dengan jelas kenapa Tuhan Yesus menjawab itu. Tuhan Yesus sedang melakukan misi pelayanan, menyembuhkan orang-orang sakit, melakukan banyak tanda mukjizat. Lalu ahli Taurat menuduh bahwa Tuhan Yesus melakukan semua itu dengan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa Beelzebul. Itulah tuduhan ahli Taurat. Lalu Yesus menjawab bahwa tidak mungkin, karena tak mungkin setan mengusir setan, tak mungkin iblis mengusir iblis. Dan kalau hujat terhadap anak manusia bisa diampuni, tetapi menghujat
Roh Kudus itu adalah dosa kekal. Saudaraku, jelas Tuhan Yesus adalah Mesias, dan para nabi sudah menjanjikan, dan di dalam kitab suci sudah dituliskan bahwa Mesias juru selamat akan datang. Dan ciri-cirinya jelas diungkapkan di Yesaya 61. Dia dipenuhi roh Tuhan, dia bisa melakukan orang buta melihat, orang pincang berjalan, orang yang dipenjara dilepaskan. Itulah ciri-ciri Mesias yang akan datang itu. Dan ahli Taurat sangat tahu itu, sangat paham, karena setiap hari mereka selalu bergelut dengan kitab suci. Saudaraku, semua yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya dan kitab nabi-nabi ada di dalam diri Yesus. Artinya Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu. Kalau dia adalah Mesias yang dijanjikan, sebagaimana Yesaya 61, roh Tuhan ada padaku, dan ternyata ahli Taurat menuduh dia adalah roh setan, roh iblis, Belzebul, itulah penghujatan terhadap Roh Kudus. Karena apa? Karena Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan pengampunan dosa, untuk memberi keselamatan. Dia bukan sendiri, dia bukan one man show, tapi dia adalah penampakan Allah Tritunggal. Di dalam dirinya kuasa Allah Bapa, dalam dirinya berkarya Roh Kudus. Bahkan kita ingat di dalam Alkitab dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, mengandung Tuhan Yesus. Artinya sejak dari kandungan Roh Kudus sudah terlibat dalam diri Yesus. Maka apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karya-karya misi dan pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus selama hidupnya adalah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Tetapi ahli Taurat menuduh itu adalah kuasa iblis, kuasa setan, kuasa Belzebul. Dan itulah yang dijawab oleh Tuhan Yesus, bahwa hujatan kepada Roh Kudus adalah dosa kekal. Karena di dalam dirinya karya dan apapun yang dilakukannya adalah dengan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, sekali lagi kita masih penasaran, apakah dosa hujatan terhadap Roh Kudus? Dosa hujatan terhadap Roh Kudus adalah tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tidak mempercayai Yesus adalah juru selamat, adalah Mesias. Itulah menghujat Roh Kudus. Dan kita paham di minggu-minggu yang lalu di Yohanes pasal 16 ayat 8 dan ayat 9. Ya, Yohanes 16 ayat 8-9 dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus itu nanti hadir, dia akan menginsyapkan dunia, meyakinkan dunia, menyadarkan dunia akan dosa dan juga akan penghakiman. Artinya Roh Kudus itu akan menuntun dan mengajari manusia untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Roh Kudus hadir bukan atas upaya manusia. Roh Kudus turun ke dalam diri setiap orang, tidak ada andil manusia, bukan karena kesalehan manusia, tapi itu adalah kuasa dari Allah kita untuk menuntun setiap orang mempercayai Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Dan kalau itu ditolak, kalau itu tidak diterima, kalau itu tidak dipercayai, maka itu adalah menghujat Roh Kudus. Saudaraku, sekali lagi, apa itu dosa
menghujat Roh Kudus adalah tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, setiap dosa akan diampuni kalau dia sudah mempercayai dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan memang hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Banyak orang yang menolak Anak Manusia, tetapi ketika dia bertobat sebelum ajal menjemput, maka dia akan menerima keselamatan itu. Sebutlah saja seorang Paulus. Selama hidup Tuhan Yesus, dia tidak pernah mempercayai, dia menolak, bahkan menganiaya para pengikut Yesus. Tetapi begitu pada akhirnya dia disadarkan oleh Roh itu, maka dia pun bertobat dan dia bisa diterima kembali mendapat keselamatan kekal. Jadi dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa sampai akhir hidupnya tidak mempercayai Tuhan Yesus, tidak mempercayai dia adalah jalan keselamatan, maka itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dan juga sama dengan itu, apabila seseorang mengatakan sesuatu adalah bisikan Roh Kudus, sedikit-sedikit bisikan Roh Kudus, padahal itu hanya hayalannya, hanya pikirannya, hanya keinginan-keinginan hatinya, lalu dia mengklaim itu sebagai bisikan Roh Kudus, itu juga adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Oleh karenanya, mari menerima Roh Kudus itu di dalam terang firman Tuhan, di dalam terang Alkitab yang kita percayai. Sebab Roh Kudus itu menuntun manusia untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dia tidak akan mengajarkan yang lain kecuali apa yang kuajarkan, kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Saudaraku, jelas bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah kurang mempercayai Tuhan Yesus, tidak mempercayai Tuhan Yesus. Maka jangan sekali-sekali meragukan kuasa daripada Tuhan Yesus. Jangan sekali-sekali meragukan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau engkau meragukan itu, maka engkau sedang meragukan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Percayai Yesus di dalam hidupmu, di dalam pergumulanmu, dan di dalam segala aspek yang kamu hadapi. Kamu percaya Yesus hadir dan akan memberi jalan keluar. Saudaraku, kemudian keluarga Tuhan Yesus dan juga bundanya Maria datang ke tempat di mana peristiwa ini terjadi, di sebuah rumah. Mereka hendak mengambil Tuhan Yesus. Lalu orang-orang banyak mengatakan, di luar ada saudaramu, ada ibumu hendak menemui engkau. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, siapa saudaraku? Siapa ibuku? Mereka yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan, itulah ibuku. Saudaraku yang berbahagia, ini kabar baik bahwa ternyata siapapun berhak untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, siapapun berhak untuk menjadi saudara Tuhan Yesus, siapapun berhak untuk menjadi anggota kerajaan Allah, keluarga Tuhan Yesus, dengan catatan melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga? Jelas, saling mengasihi di dalam kehidupan ini, menjadi terang kepada yang lain, dan menjadi berkat. Itulah kehendak Bapa di sorga. Mengasihi, menjadi terang, dan menjadi berkat. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita percaya kita memiliki Juru Selamat
Tuhan yang benar-benar hadir dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah meragukan, tetapi percaya dan yakini Tuhan Yesus adalah juru selamat, jalan keluar saat ini dan nanti di dalam kehidupan di dunia ini dan nanti di kehidupan kekal. Dialah jalan keluar, dia jawaban, dialah keselamatan. Lalu lakukanlah hidup dalam kasih, lakukanlah menjadi terang kepada semua dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Itulah yang diharapkan dari kita. Maka kita akan mendapat kehidupan kekal itu. Jangan menghujat Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Ya, di tengah-tengah kehidupan ini kami sering meragukan penyertaan kuasa Tuhan, karena begitu banyaknya kami terima kesulitan, pergumulan, dan problema kehidupan selalu mengelilingi kami. Kami jarang mampu menemukan tangan Tuhan di situasi seperti itu. Tuhan, firman-Mu mengajarkan supaya kami meyakini, mempercayai, tidak mendukakan Roh Kudus yang selalu hadir menyertai dan menuntun kami untuk tetap percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus akan mengasihi kami, memberikan kami jalan keluar di segala peristiwa kehidupan ini. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.